Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu Oktaviani. Saya berasal dari Prodi Bahasa Inggris FKIP Universitas Mula Warman. Dan video ini adalah video ketiga saya, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia saya. Adapun topik untuk kali ini yaitu kalimat efektif. Jadi langsung aja ke pembahasannya. Pembahasan pertama adalah pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki di setiap kalimat, seperti subjek dan predikat. Kemudian memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat di dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Pembahasan selanjutnya adalah ciri kalimat efektif. Pada dasarnya ada 4 syarat utama dari sebuah kalimat yang bisa dikatakan efektif atau tidak. Yang pertama, sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaan. Kedua, sistematis. Sebuah kalimat yang paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek atau predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin gunakan mengefektifkan kalimat. Buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek atau predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Yang kedua adalah sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah kalimat yang memiliki susunan subjek atau predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek, dan predikat, diharapkan selalu berada di awal kalimat. Ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang-orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Yang keempat adalah tidak ambigu. Kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dalam susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat yang kalian buat, sehingga tidak ada kesan ambigu. Untuk membuat kalimat efektif tidaklah sulit, asalkan sudah memahami ciri-ciri suatu kalimat yang dikatakan efektif. Berikut ini adalah 5 ciri-ciri sehingga suatu kalimat dapat kita katakan sebagai kalimat efektif. Yang pertama, ada kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. A. Pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. B. Jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. C. Hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Yang D. Tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Yang kedua yaitu kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama dalam sebuah kalimat. Ada 2 hal yang memungkinkan kalimat terlihat seperti boros sehingga tidak efektif. Yang pertama menyangkut kata jamak, dan yang kedua mengenai kata-kata bersinonim. Untuk menghindari hal tersebut, berikut ini contoh mengenai kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Contoh kata jamak yaitu para siswi-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi yang termasuk tidak efektif. Dan untuk kalimat efektifnya adalah siswi-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ketidakefektifan terjadi karena kata para merujuk pada jumlah jamak, sementara siswi-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari satu. Jadi hilangkan salah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut. Contoh kata sinonim, ia memasukkan ke dalam ruang kelas. Itu tidak efektif, dan efektifnya adalah ia masuk ruang kelas. Ketidakefektifan terjadi karena kata masuk dan frasa ke dalam sama-sama menunjukkan arti yang sama. Namun, kata masuk lebih tepat membentuk kalimat efektif karena sifatnya yang merupakan kata kerja dan dapat menjadi predikat. Sementara itu, jika menggunakan ke dalam dan menghilangkan kata masuk, sehingga menjadi ia ke dalam ruang kelas, kalimat tersebut akan kehilangan predikatnya dan tidak dapat dikatakan sebagai kalimat efektif menurut prinsip kesepadanan struktur.
3. Kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat sesuai dengan kedudukannya pada kalimat itu. Pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contohnya, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengelolaannya. Ini tidak efektif. Dan efektifnya adalah hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengelolanya. 4. Ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi dalam beberapa kasus tertentu, kalimat bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberikan efek penegasan. Hal ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, atau anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Contohnya, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Itu tidak efektif. Dan efektifnya, sapulah lantai rumahmu agar bersih. 5. Kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contohnya, kepada bapak, kepada sekolah, waktu dan tempat waktu dipersilahkan. Itu tidak efektif. Kemudian efektifnya, bapak kepala sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Selanjutnya adalah contoh kalimat efektif lainnya. Berikut ini beberapa contoh kalimat efektif yang perlu Anda perhatikan. Sekolah membagikan buku pelajaran kepada siswi kelas 5. Ibu memasak ayam goreng di dapur. Diana memotong wortel dengan cepat. Putri siswa teladan di sekolah. Semut merupakan serangga yang menyukai gula. Dan Fitri belajar giat untuk ujian. Ya, sekian dari presentasi saya mengenai kalimat efektif. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Have a nice day.